geser apa sedikit Pak? Otak ya. Ya, silsilah itu banyak bercabang-cabang. Tapi kita mengetahui ayahanda guru, kita batasi diri kita dari ijazah-ijazah yang dimiliki ayahanda guru. Ayahanda guru memiliki ijazah dari kakek guru kita di Buayan, Padang. Ini dia turun dari Luka Puput, Kota. Saya sudah memiliki nikah, saya sudah mengkawini sampai berapa ini. Dari ayahanda guru kita turun dari Syekh Sabudin, kakek Syekh Sabudin, Tafsir. Ini kita urut ke atas sampai kepada Abdul Afandi 1930. Yang dari Abdul Majid Tersangka ayat dapat naik ke atas. Nampaklah dari kita ayat yang ke-35, artinya generasi yang ke-35. Tapi ayahanda guru dari generasi yang ke-35 dia yang terunggul. Yang ini nenek-nenek ini adalah set dari generasi yang ke-34. Ini dari generasi yang ke-33. Ini dari generasi yang ke-32. Generasi yang ke-31. Ini sama ini hak-haknya sama. Sama-sama boleh mengangkat set, sama-sama boleh bersuluk, sama yang sana pun sama. Yang ini hak-haknya semua sama. Ayahanda guru pada suatu hari datang ke satu masjid tua yang katanya ada seorang syekh, yaitu ini, saya mau ke Syekh Bonjol, saling tak kenal. Mereka baru mulai tawaduk 1 menit saja, berhenti tawaduknya. Dan Syekh Bonjol ini memberikan suatu mahkota yang begitu hebat kepada ayahanda guru yang 60 tahun disimpannya. Titipan dari sini. Apa kata ayahanda guru mengenainya? Yang ini sempurna hilangnya dalam metafisika. Sempurna hilangnya. Tawaduk aja kita 1 hari di situ, 3 bulan kita nggak bisa dimasuki tawaduk lain. Dicek jauh silsilahnya. Kenapa masih ini begitu hebat? Karena ilmunya sama. Nampak di sini terbayang bagi kita. Walau ini pun semuanya ada beberapa orang, tapi ma'rifatnya satu, yaitu nurun ala nuri, ma'rifatnya satu. Ini saya sampaikan supaya kita tahu. Yang lebih hakikat itu bukan generasi yang ke-36 sampai ke-36. Yang lebih hakikat itu gurunya kualitas mursyid apa tidak, dan jika itu kualitas sidik apa tidak. Itu yang paling terpenting itu. Inilah kenyataan. Sekarang, karena ini kita lihat dari silsilah yang belum terima. Sekarang kita lebih kecilkan lagi persoalannya. Dari ini Syekh Sulaiman Zudi saja akan kita tahu. Dari Syekh Sulaiman Zudi saja, bagaimana silsilah dari Syekh Sulaiman Zudi? Ini sekarang ya, akan kita buat nanti satu slide baru supaya kita tahu apa itu silsilah. Nah, terus lagi. Ya. Tadi ya dari Syekh Sulaiman Zudi. Dia tuh punya murid di Indonesia saja yang terkenal. Di Jawa Syekh Muhammad Hadi Kirikusumo. Seluruh tarekat di Jawa dan Madura dari dia berasal itu. Bayangkan seluruh tarekat di Jawa. Malam muridnya aja 10.000 orang. Tapi sekali bulan. Ini mau yang kita juga membuat nenek guru ayah. Ini berpesan kalau membuat suluk di Jawa beritahu ini. Pesannya kepada murid-muridnya. Ini Syekh Ali dari Mekah. Ini Syekh Abu Bakar Abu Salam. Kampus suraunya 100 hektar. Kalau dia haul dari Saudi Arabia, dari Malaysia datang, menteri-menteri agama datang di Abu Salam. Ini menunjukkan kepada kita tarikatnya satu keilmuan. Siapa yang mengamalkannya? Kenapa ini bisa? Karena dia mendapat murid yang hebat. Saya sudah menguji, dia menjadi murid yang hebat, murid yang sidik. Ini kenapa hebat?
Karena dia ini mendapat guru yang mursyid, dia itu murid yang sidik. Itu kenapa hebat? Persoalannya guru yang mursyid. Begitu juga lah moyang kita di Kota Kumpul mengangkat 8 orang syekh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang syekh. Ini sama-sama dinaikkan haji ke Mekah, sama-sama khalifah, sama-sama tahqiq. Inilah kakek guru kita turun kepada ayah guru kita. Nampaklah kepada kita yang persoalan itu guru yang mursyid. Apabila guru yang mursyid itu ada, tinggal kita menjadi murid yang sidik. Maka tarikat itu nanti keilmuan. Hanya nggak usah abang-abang berpikir saya ketika pelana bukan di situ persoalannya ya. Bukan di situ. Bagi yang ini, bagi yang murid-murid yang ini, inilah ayahnya menjadi 33 bagi mereka. Bagi murid-murid yang di bawah salam, ayahnya itu yang ke-33. Di sini nampak sama kita bahwa tarikat itu bukan untuk satu orang. Tarikat itu untuk murid yang sidik. Abang-abang kan mesti selamat dunia, saudara-saudara saya. Selamat di kubur, selamat di pada mahsyar, selamat di Ihdiyal Siratal Mustaqim. Kalau nggak menjadi murid yang sidik, kalau selamat di Ihdiyal Siratal Mustaqim itu rambut di belah 7, di padang mahsyar, di kubur. Kalau selamat itu wali atau enggak? Atau kita bilang wali, tentu wali. Cuma kalau kita bilang kita ini wali, kena kita jatuh ya. Tepuk tangan dulu. Tuhan itu nggak mau kita wali. Tuhan itu mau kita hambanya. Kalau kita hamba sama dia, diberinya kita kekuasaannya. Tapi kalau kita timbul keakuan kita, dicampakkannya kita. Kan jelas itu selamat di kubur. Malaikat maut begini katanya ya. Nukar nanti rata. Di Ihdiyal Siratal Mustaqim jatuh semua orang wali-wali. Malaikat yang tertua jatuh. Dia lewat. Kita mesti lewat, bukan tak boleh lewat, harus lewat. Kalau lewat, tentu adalah wali. Untuk itu jalan dari titian, banyak wali, bang jatuh. Ada lihat ya bang-abang ya. Ya kita mesti tahu. Jadi nggak usah bang-abang berpikir saya ini juga pelarang itu tidak mungkin ya. Kalau mungkin kita membuat ijazah nanti itu soal lain, soal pengakuan yang bukan yang mesti diberikan sini dan lain-lain. Ini jago-jago semua ini kata ayah guru. Ayah guru bisa menghubungi mereka ini, bisa menghubungi mereka ini secara batinnya. Apa ayah guru bilang? Kalau bicara sama burung merbuk, memikat burung merbuk, kita mesti memikat burung merbuk, pakai burung merbuk. Kalau memikat rusa, merangkap rusa, kita mesti punya anak rusa, baru kita bujuk dia. Kalau kita mau ingin berkenalan dengan alam gaib, kita mesti punya rusa yang setara yang kawannya. Kita udah punya itu. Siapa itu? Ayah guru dia. Jadi jangan orang pikir-pikir, kalau saya duduk di sini, itulah pengganti ayah. Tidak, saya ini saudara kalian yang secara adat dituakan bersama-sama kita di sana itu ya, bersama-sama kita itu. Kalau nggak ada pula saya nanti, suruh kita banyak, nggak ada pemimpinnya. Ini masalah suruh yang banyak. Kalau masalah rohani, itu masalah ini. Yang saya disini dulu sebagai ketua surau itu mesti kita abang-abang bedakan itu ya. Kalau sudah masuk ke sana, sama-sama lah kita merayap, ya begitu kan? Saya memahami abang-abang itu supaya nanti jangan di belakang hari anak saya itu kalian apakan pula, apa namanya? Kalian hormati pula. Kita nggak begitu, tarikat ini aneh. Ayah guru kita ini bukan anak, bukan menantu dari sini, bukan anak, bukan menantu. Yang ini bukan anak, bukan menantu dari sini, bukan. Yang ini bukan anak, bukan menantu. Itu abang-abang sudah paham. Karena nanti abang pikir, wah ini anak ayah, nanti anak Bang Hajiin pula, ada kacau kita ini. Sampai sekarang belum ada satupun cucu ayah itu banyak, ayah guru kita. Umurnya rata-rata 35 sampai 33. Belum ada satupun yang menjadi ketua BKS, belum ada satupun yang menjadi ketua surau. Anak kandung ayah itu ada satu orang khalifah namanya Ahmad Fardi.
khalifah tua. Bayangkan saja ya, waktu dia berumur 6 hari, dia itu sakit tetanus. Kata dokter, dari 100 anak yang sakit tetanus, 100 anak, 95% meninggal dunia, hanya 1% yang mati. Artinya 90% meninggal dunia, 1% mati. Artinya nggak ada yang hidup. Ayah anda dulu buat ziarah kemarin, anda dulu buat ziarah. Terjadi perjanjian, boleh hidup dengan satu syarat. Dibawa dia berziarah 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun, 3 kali 7 tahun. Nah, itu dibuat dia ziarah. Sekarang adik saya itu berumur 40 tahun, kan hebat itu. Lalai dia 1 kali, kena dia. Dan kalau nanti keadaan ini, saya sudah meninggal ke saya, lanjutkan ziarah, gak usah bawa kemari, cukup kemas ke sini. Yang sana itu isinya di sini. Tepuk tangan dulu. Umur sudah 40 tahun, belum berhenti menjadi jangan memasukkan tarikat pimpinan tawajuh itu belum. Padahal tempat duduknya paling tinggi di Medan karena adab tarikat tua. Ya, yang lain tarekatnya lain. Kalau dunia itu kita satu kandung zikrullah, tarekatnya satu kandung ma'rifatullah. Maka itu waktu saya datang tadi waktu kita tidak pernah berjumpa 9 tahun yang lalu saya kemari, kita kelasnya bertangis-tangisan. Tepuk tangan dulu. Abang-abang berbahagia kita ambil kesimpulannya ya. Nampak dari slide itu ya, ilmu guru itu untuk semua murid, untuk saudara-saudara saya, untuk saya, ibarat satu sumur. Ayah guru itu memberikan sumur putih, tinggal timbanya kita. Kalau kita kuat dalam berkuliah, kuatlah kita dapat. Banyak kita dapat, berkuliah banyak kita dapat. Ayah anda guru itu 1 tahun bukan mengabdi pada nenek, itu tak pernah jadi anak surau. Tidak ada mengasihkan hadiah orang ayah guru miskin, tapi diangkat nenek guru, karamahnya berjalan. Ada juga tuh 1 orang anak surau yang tak terkenal, 8 tahun dia hilang, tahu-tahu dia sudah menunjukkan apa namanya kekeramatan di hotel-hotel. Sesudah pulang dari luar negeri dia menunjukkan kekeramatan. Siapa yang bisa mengangkat tasbihnya, dikasihnya uang 50 juta, 5.000 US di luar negeri ya, bukan Indonesia. Siapa yang bisa mengangkat tasbih, dia akan bayar. Tapi kalau orang tak bisa mengangkat tasbihnya, mencoba, cukup bayar sama dia 500 US. Oh banyak duitnya dia, tak ada yang bisa mengangkatnya. Itu murid ayah anda guru, hanya diamalkannya guru ayah anda guru ini. Jadinya siapa yang mengamalkan itu dapat, tergantung ubudiyah kita itu. Maka pernah ayah anda guru kita berkata, pilihannya ada yang nggak beramal 3 jam nggak setiap hari sama petoto-petoto senior. Ya, ayah tawarlah 1 jam setengah 1 hari, ada apa enggak? Diam. Ayah tawarlah 45 menit tapi setiap hari diam tidak. Ada khalifah tua saya pernah 3 jam ya, cuma sekali seumur hidup saya. Ayah bilang, bagaimana tangan kalian mau disium? Kalau saya tangan saya disium orang, detik itu juga saya salurkan ke atas. Terlambat saya menyalurkannya, jatuh hukum syirik. Kan payah dia ayah dia. Tepuk tangan dulu. Secara sebuah yang turun-turun kita nggak demikian ya. Nggak demikian soal amal. Nah, sudah itu. Nomor 3, kita nggak mempersoalkan siapa yang ke-36. Orang nanti menyebutkan 36 siapa yang nyambung ke bawah. Bukan 36 satu orang nanti bisa ya. Bukan 36 satu orang. Siapa yang mampu menyambung? Bisa juga 2 atau 3. Bisa juga nggak ada. Bisa juga nggak ada. Hati-hati kita ini. Jadinya tarikat adalah metode ilmiah. Ini ilmiah.
siapa saja dapat berhasil menyampaikan ridha Allah bila mampu melaksanakan rukun dan syaratnya. Ini metode ilmiah. Syaratnya apa? Pertama, adanya hadiah. Sebelum berbisik, laksanakanlah dulu hadiah kepada Rasul. 1, 3. Yang kedua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, pokoknya bisa ada mursyid. Itu ada syaratnya. Itu rukun dan syarat. Sehingga yang guru berkata itu kadang-kadang dia geleng kepala kepada kita. Kalau waktu kita itu kita laksanakan untuk beramal, kalau kalian mau 3 jam saya 1 hari, saya jamin kodok saja menjadi wali. Itu kan? Maka itu secara teori, ini teori yang saya sampaikan tadi, 1 orang wali bisa banyak wali, 8 orang, 7 orang wali muridnya. Teorinya, ini teorinya. Bisa 1 orang syekh menolorkan beberapa orang murid syekh yang asal murid itu sidik. Karena Allah Ta'ala itu mengikut kita. Kalau kita datang melangkah, dia datang berlari. Kalau kita datang merangkak, dia datang melangkah. Kita datang melangkah, dia datang berlari. Kalau kita datang berlari, dia datang secepat kilat. Ya, tergantung kita itu sebenarnya. Dia itu diam saja. Dia alam semesta ini ada listrik, ada udara, tergantung kita membuat pesawat, membuat mengalirkan listrik. Allah Ta'ala menyediakan. Ya, tergantung kita. Ya. Secara teori. Tapi jangan berpikir bahwa kalau itu kita kandidat mursyid satu. Ini karena secara prakteknya itu sulit sekali. Coba ambil slide kedua lagi. Ini jangan kita pikir payah. Ini nenek moyang kita. Ini memiliki 8 orang murid. Ini sama-sama jago, saling sayang menyayangi, saling segan menyegani, sama-sama kasar, semua sama. Mereka ini pergi ke Mekah semua, cukup dengan nenek guru kasih uang logam 1.000 rupiah. Nah, ini pergi ke Mekah. Mereka langsung pergi ke Mekah. Zaman dahulu kala, kemana dia pergi ke Mekah? Ke arah matahari terbenam. Berangkat dari rumah beli dia jalan, meninggalkan anak dan istri. Dia berjalan ke arah matahari terbenam. Entah bagaimana sampai dia ke Mekah. Pulang, balik lagi dengan itu. 3 tahun, 4 tahun kemudian, dibalikinnya uang itu. Itu nampak sama kita. Waktu ini memberikan duit, uang itu, ini uang yang tak ada apanya, habis-habisnya. Karena sudah memakai mata beberapa rakyat tadi. Udah yang sana yang ngasih. Yang nerimanya pun nggak tahu keyakinan pada gurunya. Hidup uang itu. Sama-sama jago ini semua. Ini alasannya, saya selidiki. Tak ada lagi 7 muridnya. Tidak ada lagi 7 muridnya. Alasannya nggak ada, apanya nggak ada. Bekas-bekas ulama itu nggak ada. Kenapa? Bukan mereka yang kurang hebat. Yang 38 ini tidak mendapat murid yang sidik. Moyang kita di Buaya pada berumur 80 tahun, datang ayah anda guru masih muda berumur 30 tahun. Untunglah ayah guru kita datang. Inilah yang saya tunggu. Andai kata bukan ambisi. Kalau kita nggak mau meneruskan, kiamat dunia ini jangan dilarang-larang oleh yang mau meneruskan ya. Ya ini namanya sama dengan membiarkan kiamat. Kalau kita memberi amanah, mesti kita teruskan. Tentu kualitasnya tidak serupa ayah ada guru kita, tidak kualitas wali. Beliau wali, kita tidak. Tapi ada satu hal yang menyenangkan hati kita. Walaupun kita nggak wali, kita minimum sudah anak wali. Seperti ular ya, ular sendok nggak mungkin anaknya kuda. Buaya, oh kalau ada anak buaya mana? Itu kancil, nggak mungkin. Ataupun umpamanya ular sendok besar bapak kita ular sendok kecil, tapi misalnya hati-hati. Walaupun kami kecil, misalnya bapak kami punya dulu. Maka itu kita tidak usah menjadi pikirkan menjadi guru yang mursyid, kita pikirkan saja menjadi
murid sajalah. Karena memang murid asli itu yang guru musik itu sebenarnya ya. Apa tanggung jawab kita? Bagi murid-murid yang ayah anda guru, tetap saja pada ayah anda guru, jalan terus itu apanya itu. Yang masuk ke tarikat. Yang baru-baru itu tentu mesti ada yang baru sebagai pemimpinnya, yang mendoakannya. Ini saya sampaikan kepada Bang Abang. Berat tarikat ini istilah guru murid itu agak lain yang di luar. Kalau murid-murid ayah anda guru itu saudara saya, kita mengambil dari sumber yang sama. Yang baru-baru itu bagaimana? Saudara kita juga. Sedangkan ayah anda guru mengatakan demikian, kan? Mengatakan demikian, disalurkan dari atas. Apalagi kita ini yang baru-baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada jemaahnya, sahabatku. Tapi jangan pula jemaahnya bilang, itu kan kawanku. Rasulullah itu memandang pada diri yang menurut Allah. Aku ini kan hambamu. Ini perdebatan sama Allah terus tuh. Ada ditanya Allah akan hambamu. Karena yang dia lihat. Kalau Allah mengatakan kamulah rahmati lil alamin. Allah memberi perintah pada dirinya sendiri, kepada malaikatnya, ya orang-orang mukminin berselawat akan Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan itu. Datang pula ada satu golongan Islam, Rasulullah itu sama seperti kita manusia biasa. Tapi Rasul kira kita tidak, ya kan? Rasul karena kita tidak sama kepada Rasul. Rasul boleh mengatakan demikian. Bagi murid-murid itu demikian. Terus saya kepada ayah anda guru tahu kita ke sana. Bagi yang baru-baru itu mesti ada talqinnya, pengesahannya. Tapi ada pula murid yang lama-lama ini karena pribadinya mungkin tak nampaknya dari ayah, cari yang baru itu pribadi dia lah ya. Jangan pula diajarkan sama orang. Ya, di zaman ayah guru pun begitu juga. Karena dia pernah jumpa di ada upaya pada kali ayah si abangan sajalah. Nah, tapi itu bukanlah merupakan ketentuannya, itu namanya pribadi. Tapi secara ketentuan tarikatullah yang masuk tarikat zaman ayah-ayah dan guru. Dan memang demikian, kalaupun dia itu khalifahnya dapat petunjuk dia nanti, kita tetap khalifah yang dulu. Yang sekarang hanya mensahkannya aja, begitu peraturan dari Allah. Itu adab kita kepada guru kita ya. Terus kita singkat.